Yang mulia. Sudah ada, Pak? Sudah ya? Ya, karena sudah dikirim, kita lanjutkan. Silakan daripada penuntut umum untuk membacakan tanggapan atau pendapatnya. Silakan, saudara penuntut umum. Yang mulia, penasihat hukum minta izin bicara, Yang mulia. Ya, bagaimana? Ya, sama seperti persidangan-persidangan sebelumnya, kami harus sampaikan keberatan dan mohon dicatat bahwa kami keberatan sidang digelar dengan online dan kami menginginkan, mengharapkan agar pengadilan dalam hal ini majelis hakim yang mulia untuk memberikan sidang ini atau mengabulkan permohonan kami agar sidang dilaksanakan secara offline dengan satu alasan yang menurut kami secara hukum cukup jelas, sebagaimana yang sebelumnya telah kami sampaikan. Pertama, bahwa kami berpegang pada KUHP. Yang kedua, kami berpegang pada SEMA nomor 1 2020, sehingga kemudian jangan sampai kemudian KUHP dan SEMA dikalahkan oleh MOU, di mana pihak kami sebetulnya tidak terlibat dalam MOU tersebut. Yang berikutnya adalah ada disparitas yang cukup jelas, terutama di Jakarta, Jaksa Pinangki bisa sidang offline, sementara posisinya di situ kondisinya adalah zona merah COVID, dan kemudian di sana PSBB. Sementara Bali dan Denpasar, atau Denpasar khususnya, CQ Denpasar, PN Denpasar, sebetulnya relatif kondisinya bisa untuk melaksanakan sidang offline. Itu kami sampaikan sebelum penuntut umum nanti menanggapi eksepsi kami. Mohon dicatatkan dan sekiranya kami juga memohon untuk penjelasan. Kira-kira kalau sidang-sidang sebelumnya yang mulia menyampaikan bahwa untuk sementara sidang digelar online. Nah, sampai kapan kira-kira kami dapat kepastian pertimbangan dari yang mulia untuk keputusan apakah sidang pada tahap mana bisa offline, supaya kami juga bisa menentukan sikap yang mulia. Artinya kami sangat menghargai persidangan ini, menjaga martabat pengadilan, menjaga juga martabat yang mulia. Kami mengapresiasi dan menghormati yang mulia, tetapi kami tidak ingin persidangan ini juga melanggar hukum dan undang-undang. Terima kasih yang mulia. Ya, untuk permohonan saudara tetap kami catat, dan keberatan saudara tetap juga kami catat dan akan pertimbangkan. Dan untuk sampai saat ini kita masih tetap menggunakan sidang secara online, ya. Nah, nanti untuk selanjutnya, untuk persidangan berikutnya, nanti mungkin setelah putusan ya, kita bisa menentukan sikap, ya. Apakah beralasan permohonan saudara itu untuk diterima, itu ya. Bagaimana penasihat hukum? Ya, baik yang mulia, kami akan tunggu, tapi mungkin karena proses sidang, kalau yang mulia sudah berkomitmen bahwa bila mana kemudian sidang berlanjut sampai setelah putusan misalkan baru diputuskan, kami akan tunggu itu. Minimal kami punya ancar-ancar waktu. Terus yang mulia, mohon izin sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat, dan segala rasa hormat kami juga mohon kiranya terkait dengan tanggapan yang mulia atas permohonan penahanan dari terdakwa yang mulia. Ya, itu juga akan kita pertimbangkan, ya. Untuk kita pertimbangkan nanti, ya, dan akan kita musyawarahkan, ya. Demikian ya. Kira-kira ada waktu yang bisa kami jadikan pegangan yang mulia. Mohon maaf sekali, tidak bermaksud apa-apa, tapi itu nanti kita musyawarahkan, ya. Untuk saat ini masih tetap seperti semula, ya. Jadi boleh kita lanjut, ya, saudara penuntut umum, silahkan saudara membaca tanggapan atau pendapat saudara. Silakan. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia yang telah memberikan waktu kepada kami tim penuntut umum untuk memberikan tanggapan atau pendapat terhadap eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum dan terdakwa.
pendapat jaksa penuntut umum atas eksepsi atau keberatan terhadap eksepsi penasihat hukum ini adalah hak dari penuntut umum untuk menyampaikan pendapat hukum, dalam arti bukan berupa opini ataupun retorika terhadap alasan-alasan ataupun argumentasi yang telah diajukan oleh tim penasehat hukum. Dengan demikian, tanggapan ini atau pendapat ini kami akan sampaikan secara bergantian atau bergiliran membacanya. Untuk itu kami persilakan kepada rekan kami untuk membacakan terlebih dahulu. Silakan. Izin Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Denpasar untuk keadilan. Pendapat jaksa penuntut umum atas eksepsi keberatan penasihat hukum dalam perkara atas nama terdakwa IGD Aryastina alias Jering. 1. Pendahuluan. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum dan terdakwa yang kami hormati, sidang yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Idul Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kuasa-Nya lah kita diberikan kesehatan sehingga dapat hadir dalam persidangan pada hari ini. Selanjutnya tak lupa perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim yang terhormat atas perkenannya memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat terhadap eksepsi penasihat hukum terdakwa yang disampaikan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020. Terima kasih pula kami sampaikan kepada penasihat hukum terdakwa yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam mendampingi terdakwa di sidang pengadilan ini. Kesemuanya itu dilakukan dalam suasana pengabdian kita dalam rangka mencari kebenaran maksimal melalui peradilan yang kita junjung tinggi bersama. Sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP, kepada terdakwa atau penasihat hukum diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum setelah surat dakwaan tersebut selesai dibacakan dalam sidang pengadilan. Kesempatan itu telah dimanfaatkan oleh penasihat hukum terdakwa yang sekaligus menyampaikan eksepsi setelah surat dakwaan dibacakan oleh penuntut umum, dan untuk itu penuntut umum menyampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi aktif yang telah ditampilkan oleh penasihat hukum terdakwa dalam persidangan ini. Kami jaksa penuntut umum mengucapkan apresiasi kepada penasihat hukum terdakwa yang telah mengakui, membenarkan jika terdakwa benar mengunggah postingan di Instagram pada tanggal 13 Juni 2020 dengan kalimat atau caption, "Saya nggak akan berhenti menyerang kalian sampai ada penjelasan perihal ini." Dengan gaya bahasa terdakwa yang berlatar belakang musisi punk rock dengan gaya bahasa Californian style dan benar diakui ditujukan ke akun resmi ID, sehingga memperkuat keyakinan kami tentang pembuktian dari surat dakwaan yang diajukan dalam perkara ini persidangan. Pada tanggal 15 Juni 2020, terdakwa memposting di akun Instagramnya dengan kata-kata tahun 2018, ada 21 dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. Sayang, ada konspirasi busuk yang mendramatisir situasi seolah dokter meninggal hanya tahun ini agar masyarakat ketakutan berlebihan terhadap COVID-19. Saya tahu dari mana? Silakan salin semua link yang ada di foto, post di FB IG Anda, lalu lihat apa yang terjadi. Masih bilang COVID-19 bukan konspirasi? Wake the fuck up Indonesia. Lalu muncul pertanyaan, apakah postingan tersebut selain sebagai kritik terdakwa terhadap kebijakan pemerintah mengenai rapid test sebagai syarat administrasi, juga menunjukkan terdakwa memiliki rasa empati kepada para dokter dan tenaga kesehatan yang meninggal dunia ketika bertugas di garda terdepan sejak awal pandemi COVID-19 melanda di Indonesia. Tidak hanya kepada mereka, apakah postingan terdakwa tersebut juga sebagai bentuk empati kepada anak, istri, suami, dan keluarga para dokter dan tenaga kesehatan yang meninggal dalam menjalankan tugas untuk menyelamatkan nyawa saudara-saudara kita yang menjalani perawatan. Sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 PUU /7 Romawi 2009, penjelasan mengenai konsep teoretik pencemaran nama baik dalam hukum pidana perlu dikemukakan untuk mengetahui apakah eksistensi pasal 27 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 melanggar HAM warga negara dan dianggap bertentangan
dengan kemerdekaan berekspresi, berbicara, mengeluarkan pendapat dan pikiran, serta hak atas kebebasan informasi. Terkait dengan eksistensi HAM, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengatakan bahwa penghargaan terhadap hakikat dan martabat kemanusiaan tidak boleh tercederai oleh tindakan-tindakan yang mengusik nilai-nilai kemanusiaan melalui tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik. Mendengung-dengungkan nilai demokrasi tanpa disertai dengan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan sama halnya dengan menggelincirkan demokrasi itu sendiri pada titik terendah, dan itulah saat kematian demokrasi yang diagungkan itu. Karenanya, konstitusi memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ini artinya, memaknai HAM dalam konteks Indonesia tidak boleh dilepaskan dari dasar falsafah yang dijadikan pedoman pelaksanaan HAM di Indonesia. Dasar falsafah hak asasi manusia di Indonesia adalah terletak pada adanya keseimbangan dengan kewajiban asasinya sebagai anggota masyarakat. Pemikiran ini berimplikasi bahwa dalam hak asasi manusia, kepentingan pribadi seseorang tetap diletakkan dalam kerangka kesadaran kewajiban masyarakatnya. Dan kewajiban terhadap masyarakat dirasakan lebih besar dari kepentingan seseorang. Dengan kata lain, di samping sadar akan kewajibannya, manusia Indonesia perlu juga mengetahui hak-haknya sebagai perorangan dan anggota masyarakat. Sebab implementasi hak asasi manusia harus senantiasa dikaitkan dengan kewajiban asasi sebagai bagian dari masyarakat. Fidelmin Rukmini, 2003, Pelindungan HAM melalui asas praduga tidak bersalah dan asas persamaan kedudukan dalam hukum pada sistem peradilan pidana Indonesia, halaman 54. Bila dikaitkan dengan rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008, pada dasarnya bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dengan kebebasan berbicara, berekspresi, mengemukakan pendapat dan pikiran serta mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi. Keseimbangan itu diperlukan untuk menghindari terjadinya hukum rimba dalam dunia maya atau cyberspace, karena banyaknya pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan karena tidak ada hukum yang mengaturnya. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 /PUU/7 2009. Pemikiran ini sesuai dengan ketentuan pasal 69 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik, serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Kemudian, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, sebagaimana dalam pasal 70 Undang-Undang HAM. Dalam kaitannya dengan hukum pidana yang melarang mencemarkan kehormatan dan nama baik seseorang, Mahkamah berpendapat bahwa nama baik, martabat, atau kehormatan seseorang adalah salah satu kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana, karena merupakan bagian dari hak konstitusional setiap orang yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar RI 1945 maupun hukum internasional. Karenanya apabila hukum pidana memberikan sanksi pidana tertentu terhadap perbuatan yang menyerang nama baik, martabat, atau kehormatan seseorang, hal itu tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 /PUU/7 2009. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan delik pencemaran dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 pada dasarnya tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak individu warga negara. Sebab memaknai HAM sendiri tidak dapat dilepaskan dari hak orang lain tentang hak yang sama dan kewajiban tiap-tiap warga negara untuk menghormati hak orang lain, sehingga timbul keseimbangan dalam memaknai dan melaksanakan HAM. Ketika negara melakukan pembatasan terhadap hak-hak warga negara melalui hukum pidana, hal itu tidaklah dapat serta-merta dikatakan sebagai bentuk penolakan dan pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi.
Selain itu, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 oleh pemohon dinyatakan bertentangan dengan kemerdekaan berekspresi, berbicara, mengeluarkan pendapat dan pikiran, serta hak atas kebebasan informasi yang secara eksplisit dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak kebebasan berekspresi dan berpendapat. Masalahnya, apa esensi dari pasal dimaksud? Kebebasan mengeluarkan pendapat mencakup hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan gagasan serta informasi. Kebebasan ini merupakan suatu hak yang memiliki banyak sisi yang menunjukkan keluasan dan cakupan hukum hak asasi manusia. Keluaran pendapat dilindungi dalam bentuk verbal maupun tertulis di berbagai medium seperti seni, kertas, dan internet. Makna kebebasan mengeluarkan pendapat tentu saja bukanlah tidak terbatas. Harus ada langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan agar kebebasan mengeluarkan pendapat tidak merugikan hak dan kebebasan orang lain. Fidel, Knut D. Aslun, Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi 2008 Hukum Hak Asasi Manusia. Artinya, walaupun kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang secara eksplisit dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, tapi makna kebebasan tersebut jangan dimaknai sebebas-bebasnya tanpa mengindahkan norma hukum dan norma-norma yang lain. Sebab pemaknaan hak asasi manusia termasuk hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat harus diletakkan dalam konteks sistem hukum nasional dengan Pancasila yang menjadi pedoman dasarnya. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat yang dimiliki seseorang dan merupakan hak asasinya tidak boleh merugikan, apalagi melanggar kebebasan dan hak yang sama yang dimiliki oleh orang lain. Itulah esensi dan makna dari kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, yang intinya menekankan pada keseimbangan antara kebebasan dan hak setiap warga negara untuk mengeluarkan pendapat dengan kebebasan dan hak warga negara yang lain dalam masalah yang sama. Kesimpulan tersebut diperkuat oleh pendapat perumus pasal 28E ayat 3 Undang-Undang RI tahun 1945 yang salah satu pendapatnya mengungkapkan bahwa kemudian berkaitan dengan masalah hak asasi tadi di dalam pasal 28, kami mengkhususkan tersendiri tentang masalah penekanan hak asasi manusia. Ayat 1, negara menjamin dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ayat 2, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tidak boleh bertentangan dengan norma agama, norma akhlak, norma sopan santun, dan norma hukum. Jadi dua kaidah yang dianut di dalam kehidupan ini, kaidah pribadi dan kaidah antar pribadi harus kita cantumkan. Adanya suatu kecenderungan belakang ini dengan era reformasi, bahwa orang justru lebih mengedepankan suatu kebebasan, sementara mereka mencoba menyampingkan masalah ketertiban. Padahal antara kebebasan dan ketertiban adalah merupakan antinom nilai yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi boleh orang melakukan kebebasan di dalam melaksanakan praktek kehidupan, dalam melaksanakan hak asasi manusia, tapi 4 norma ini tidak boleh mereka langgar. Kalaupun mereka berkumpul itu tidak boleh melanggar 4 norma, yaitu norma agama, norma akhlak yang bersifat kepada pribadi, norma sopan santun ketika mereka berhubungan dengan orang lain, dan norma hukum mereka berhadapan dengan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan norma agama adalah bagaimana hubungan mereka dengan Tuhan. Jadi 4 aspek ini tentunya mencakup juga ajaran-ajaran yang ada di dalam agama mereka. Fidel, Mahkamah Konstitusi 2008, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, original intent pasal 28E ayat 3 Undang-Undang RI, kami ulangi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, sebenarnya mengacu pada cita hukum, nilai-nilai, dan pandangan hidup yang dianut Pancasila yang tercermin pada sila kelima, yang dalam konteks hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat, menekankan pada keseimbangan hak dan kewajiban. Makna kebebasan mengeluarkan pendapat tidak bersifat mutlak dan tanpa batas, melainkan terbatas dan dibatasi oleh hak dan kebebasan yang sama yang dimiliki oleh orang lain, masyarakat, dan negara. Dalam bahasa perumus pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap seseorang dengan hati nurani. Setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani sepanjang tidak merugikan orang lain. Fidel, Mahkamah Konstitusi 2008, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat harus menghormati dan tidak merugikan hak orang lain, maka hak tersebut dapat dibatasi. Hak asasi manusia menentukan bahwa pembatasan itu hanya dibenarkan kalau itu menyangkut ketertiban umum, kesusilaan misalnya, dan juga barangkali ada hal yang sangat fundamental untuk melindungi kepentingan masyarakat luas melalui undang-undang.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 didasarkan pada dua hal. Pertama, di samping hak asasi manusia sebagai hak dasar, ada juga kewajiban dasar manusia dalam rangka hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Tegasnya juga tidak melanggar hak orang lain. Kedua, memenuhi kebutuhan hidup sebagai bangsa yang beradab dan negara yang modern, dan untuk memenuhi tanggung jawab moral dan hukum. Makna kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat di atas pada dasarnya sama dengan pendapat Mahkamah Konstitusi yang berpendapat kebebasan berekspresi, berbicara, mengeluarkan pikiran dan pendapat adalah salah satu pilar demokrasi. Akan tetapi, tatkala kebebasan aku tidak diimbangi dengan tanggung jawab moral dari para blogger, maka yang terjadi justru kontra demokrasi seperti kebohongan publik, pelanggaran asas praduga tidak bersalah, dan sebagainya. Sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2/PUU-7/2009. Pada bagian lain, Mahkamah Konstitusi lebih memperinci makna kebebasan berekspresi dan berpendapat dengan menyatakan sebagai berikut. Kebebasan berekspresi, berbicara, mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagai perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia adalah berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Hal ini berarti bahwa kebebasan aku tidak dapat dilaksanakan hanya demi kepentingan dan selera atau milik para blogger, tapi adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya, para blogger di dalam berinteraksi di blog mereka tetap tunduk dan harus menundukkan diri pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Dengan kata lain, kebebasan aku tidak dapat berjalan tanpa menghormati proses demokrasi maupun tanpa mengindahkan aspek keadilan dan penegakan supremasi hukum. Dapat pula dikatakan bahwa di dalam implementasi kebebasan aku harus ditiupkan dan hidupkan pula di dalamnya roh prinsip kedaulatan rakyat, prinsip keadilan, dan supremasi hukum. Kebebasan aku tidak dapat dilepaskan dari tiga unsur aku, yaitu demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2/PUU-7/2009. Jika dihubungkan dengan eksistensi pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, kehadiran pasal tersebut tidak dimaksudkan sebagai perangkat represif untuk membelenggu kebebasan berekspresi, berbicara, mengeluarkan pikiran dan pendapat, melainkan untuk menjaga agar kebebasan aku tidak masuk ke dalam lingkaran supra kekuasaan. Dengan kata lain, kebebasan berekspresi, berbicara, mengeluarkan pikiran dan pendapat bukan berarti kebebasan yang sebebas-bebasnya. Karena kebebasan yang sebebas-bebasnya dapat menggiring pelaksanaannya menjadi sebuah supra kekuasaan yang tidak tersentuh oleh siapapun juga. Selain yang dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, perlu juga diperhatikan bahwa bidang informasi dan transaksi elektronik memiliki sifat yang khusus atau karakteristik mengenai beberapa hal, yaitu: 1. Mudah untuk dimuat dalam media yang menggunakan secara elektronik atau siber, karena dengan hanya menekan beberapa tombol sudah dapat diakses oleh publik, yang berbeda dengan menggunakan sarana yang konvensional atau non-siber. 2. Penyebarannya sangat cepat dan meluas dalam dunia maya, yang dapat diakses oleh siapapun pengakses dan dimanapun ia berada, di dalam wilayah Indonesia dan di negara lain, di luar wilayah Indonesia yang umumnya tidak harus membeli atau berlangganan. 3. Daya destruktif dari pemuatan materi penghinaan atau pencemaran nama baik dengan menggunakan media elektronik sangatlah luar biasa, karena memiliki corak viktimisasi yang tidak terbatas. Ini jelas berbeda jika dimuat dan diedarkan dalam media plakat, tulisan di kertas, dalam surat yang dikirimkan, atau di media koran yang dapat dibaca oleh kalangan terbatas dan harus membeli dan berlangganan. 4. Memiliki daya rusak yang efektif terhadap seseorang atau kelompok orang yang dijadikan target penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. 5. Media elektronik akan dapat dipergunakan sebagai pilihan yang paling efektif bagi orang yang berniat melakukan tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap seseorang, karena di samping caranya yang mudah, efektif untuk mencapai tujuan, dan mudah untuk menghapus jejak atau barang bukti. Akan tetapi jika di-download atau di-copy serta dimuat dan disebarkan oleh pihak lain, menjadi tidak bisa sulit dihapuskan karena tersimpan di banyak tempat penyimpanan, apalagi ada kebiasaan pembaca yang menyimpan di dalam file komputer pribadinya. Fidel, Musakir 2009, Aspek Hukum Pidana Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mohon izin yang mulia, dilanjutkan oleh rekan kami yang lain. Mohon izin untuk melanjutkan, Yang Mulia. Sebelum membahas eksepsi dari tim penasihat hukum terdakwa, terlebih dahulu kiranya diuraikan secara singkat beberapa hal yang berkaitan tentang syarat-syarat
surat dakwaan dan eksepsi sebagaimana diatur dalam KUHP dan perundang-undang lainnya. Dengan maksud dan tujuan agar kita semua selaku aparat penegak hukum senantiasa bertindak di atas landasan hukum yang tepat dan benar. Syarat-syarat eksepsi atau keberatan. Pasal 156 ayat 1 KUHP menyebutkan dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah suatu upaya untuk mengajukan keberatan yang diberikan oleh undang-undang kepada terdakwa atau penasihat hukum setelah penuntut umum selesai membacakan surat dakwaan. Demikian, itulah sekilas mengenai pengertian atau batasan tentang eksepsi yang menurut pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP jilid 2 oleh M. Yahya Harahap SH. Pada halaman 661 dinyatakan bahwa eksepsi belum boleh memasuki masalah yang bersangkutan dengan hukum material karena eksepsi merupakan upaya yang bersifat hukum formil. Selanjutnya menurut Leiden Marpaung SH dalam buku Proses Penanganan Perkara Pidana tahun 1992 halaman 382 menyebutkan bahwa batas ruang lingkup materi eksepsi tersebut ialah eksepsi hanya dapat ditujukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan. Jadi dengan demikian eksepsi hanya boleh diajukan terhadap hal yang bersifat prosesual. Eksepsi tidak diperkenankan menyentuh materi perkara yang akan diperiksa dalam sidang pengadilan yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, eksepsi hanya ditujukan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan. Sedang aspek material perkara tersebut tidak berada dalam lingkup eksepsi. Ditinjau dari segi materi dan suatu alasan eksepsi, maka eksepsi dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu eksepsi yang mengambil dasar dan alasan yang bersifat formil, dan eksepsi yang menggunakan dasar atau alasan yang bersifat material. Dalam hal ini, H. Hamrat Hamid SH dan Harun M. Hussein SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penuntutan dan Eksekusi tahun 1990. Yang mulia, suaranya tidak terdengar yang mulia. Izin diulangi. Saudara penuntut umum, mic-nya coba lebih didekatkan lagi biar suaranya bisa terdengar. Siap, majelis. Kami ulangi dari selanjutnya Leiden Marpaung SH dalam bukunya Proses Penanganan Perkara Pidana tahun 1992. Yang mulia, suaranya tidak jelas yang mulia. Tadi fisiknya sudah diserahkan. Coba lebih dikuatkan lagi suaranya, Ibu Jaksa. Mohon izin majelis. Duduk, mungkin dicoba duduk dulu, apakah suaranya lebih kuat? Terima kasih majelis. Kami ulangi. Sudah dengar ya dari penasihat hukum? Terdengar yang mulia, terima kasih. Ya, biar bisa persidangannya berjalan lancar. Silakan. Terima kasih yang mulia. Kami ulangi lagi yang mulia. Selanjutnya Leiden Marpaung SH dalam bukunya Proses Penanganan Perkara Pidana tahun 1992 halaman 382 menyebutkan batas ruang lingkup materi eksepsi tersebut ialah eksepsi hanya dapat ditujukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan. Jadi dengan demikian eksepsi hanya boleh diajukan terhadap hal yang bersifat prosesual. Eksepsi tidak diperkenankan menyentuh materi perkara yang akan diperiksa dalam sidang pengadilan yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, eksepsi hanya ditujukan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan. Sedangkan aspek material perkara tersebut tidak berada dalam lingkup eksepsi. Ditinjau dari segi materi atau alasan suatu eksepsi, maka eksepsi dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu eksepsi yang mengambil dasar dan alasan yang bersifat formil, dan eksepsi yang menggunakan dasar atau alasan yang bersifat material. Dalam hal ini, H. Hamrat Hamid SH dan Harun M. Hussein SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan KUHP di Bidang Penuntutan Eksekusi tahun 1991 halaman 140 dan 141 menyebutkan bahwa eksepsi yang dapat dipertimbangkan pengadilan hanyalah eksepsi yang ditujukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan. Jadi eksepsi yang didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat material akan ditolak oleh pengadilan
karena eksepsi yang demikian melampaui ruang lingkup eksepsi yang ditentukan dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Biasanya eksepsi yang demikian menjangkau atau memasuki materi atau pokok perkara yang diperiksa. Selanjutnya adalah merupakan hal yang wajib bila mana penasihat hukum berusaha sedemikian rupa untuk mencari celah-celah hukum dalam usahanya melemahkan surat dakwaan penuntut umum. Sepanjang memungkinkan dalam usaha meringankan beban kliennya, sedangkan bagi penuntut umum akan berusaha meluruskan perbedaan atau persepsi yang timbul dengan harapan usaha penegakan hukum tetap berjalan sesuai rencana menuju tegaknya keadilan dan kebenaran. Selanjutnya, kami juga akan menguraikan segala sesuatu yang berkenaan dengan eksepsi sebagaimana yang diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP dan pasal 143 ayat 2 KUHP huruf B KUHP dengan tujuan untuk mengaitkan satu dengan yang lainnya sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan apakah substansi eksepsi penasihat hukum masuk dalam ruang lingkup materi eksepsi sebagaimana ditentukan oleh undang-undang ataukah justru eksepsi penasihat hukum harus dinyatakan tidak bersifat eksepsional karena sudah menyentuh pokok perkara atau di luar ruang lingkup materi eksepsi. Apabila kita mencermati isi dari pasal 156 ayat 1 KUHP dan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa materi eksepsi yang diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan adalah sebagai berikut. 1. Tentang kewenangan pengadilan untuk mengadili. Bahwa kewenangan dalam kurung kompetensi pengadilan untuk mengadili ini adalah menyangkut dua hal, yaitu kompetensi absolut mengenai peradilan apa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, serta kompetensi relatif untuk mengenai peradilan negeri mana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. 2. Tentang dakwaan tidak dapat diterima. Bahwa pengertian dakwaan tidak dapat diterima tidak diatur oleh ketentuan undang-undang. Oleh karena kami akan mencari di dalam doktrin hukum pidana, dan menurut Van Balen, suatu dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima apabila di dalam suatu perkara yang merupakan delik aduan, namun ternyata dalam proses pengajuan ke persidangan tidak disertai dengan pengaduan atau delik dilakukan pada waktu dan tempat di mana ketentuan undang-undang pidananya tidak berlaku, atau hak menuntut telah hapus dengan alasan antara lain nebis in idem, daluarsa, dan terdakwa meninggal dunia, dan seterusnya yang dengan kata lain syarat-syarat pengajuan tuntutan tidak terpenuhi. Izin Yang Mulia kurang jelas. Ya. Mohon diulang, kurang jelas. Putus-putus. Silakan Ibu Jaksa didekatkan lagi mic-nya, mungkin bisa suaranya lebih jelas didengar oleh penasihat hukum terdakwa. 3. Tentang surat dakwaan yang harus dibatalkan karena tidak memenuhi rumusan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP dengan merujuk kepada pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Maka untuk dapat menyatakan surat dakwaan harus dibatalkan, surat dakwaan dimaksud setidaknya telah terlebih dahulu dinyatakan tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. 2. Materi pokok eksepsi atau keberatan tim penasehat hukum terdakwa. Berkaitan dengan keberatan dari terdakwa dan tim penasehat hukum terdakwa atas surat dakwaan penuntut umum tertanggal 26 Agustus 2020, nomor register perkara 0637-TPUL-TPUL-08-2020, kami penuntut umum menyimpulkan bahwa materi keberatan dari penasehat hukum terdakwa sebagai berikut. 1. Dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima karena dakwaan tidak memenuhi kualifikasi syarat pembuatan dakwaan. A. Penuntut umum tidak memahami dakwaan alternatif. B. Perumusan dakwaan tentang perbuatan berlanjut tidak lengkap. 2. Dakwaan penuntut umum kabur atau obscurable. A. Ketidakjelasan siapa yang dimaksud oleh penuntut umum sebagai korban di dalam surat dakwaan. B. Pengaduan dan kedudukan atau legal standing pengadu tidak sah secara hukum. B. 1. Pengadu dan korban tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing. B. 2. Surat kuasa pengaduan cacat hukum sehingga tidak sah secara hukum. C.
Surat dakwaan jaksa penuntut umum hanya berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan fakta hukum. D. Penuntut umum mencampur adukan unsur-unsur yang didakwakan. E. Penuntut umum keliru memuat kerugian material dan imaterial dan gagal menguraikan kerugian imaterial dan material yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa. E1. Dalam pasal 28 ayat 2 atau pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tidak memuat rumusan kerugian sebagai dasar yang ditimbulkan. E2, dakwaan keliru karena kerugian imaterial tidak dikenal dalam hukum pidana. E3, surat dakwaan tidak menjelaskan besaran kerugian yang dialami secara nyata oleh pengadu dan garing atau korban. E4, surat dakwaan tidak jelas menguraikan pihak yang dirugikan dan perbuatan terdakwa yang merugikan. F. Penuntut umum tidak menjelaskan alat yang digunakan untuk membuat dan mengunggah postingan. G. Surat dakwaan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 183 KUHP. 3 Romawi, pendapat atau tanggapan penuntut umum terhadap keberatan atau eksepsi dari tim penasihat hukum terdakwa. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum dan sidang yang kami hormati, setelah kami membaca dan mempelajari dengan sesama keberatan dan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa, maka perkenankanlah kami penuntut umum untuk menyampaikan pendapat atas keberatan penasihat hukum terdakwa sebagai berikut. 1. Dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima karena dakwaan tidak memenuhi kualifikasi syarat pembuatan dakwaan. A. Penuntut umum tidak memahami dakwaan alternatif. Bahwa mengenai keberatan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa sebagaimana tersebut di atas, kami penuntut umum menolak secara tegas dengan alasan saudara penasihat hukum tidak membaca surat dakwaan penuntut umum dengan cermat, di mana dalam dakwaan kedua penuntut umum telah memberikan pengecualian, yaitu dengan hanya menguraikan terkait postingan terdakwa pada Instagram yang memiliki muatan penghinaan dan garing atau pencemaran nama baik. Salah satu bentuk dakwaan alternatif sebagaimana dimaksud dalam surat edaran Jaksa Agung nomor SE-01/JA/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan menyatakan alternatif ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya. Dan jika salah satu telah terbukti, maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu lagi dibuktikan. Antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau. Dakwaan alternatif yang dibuat oleh penuntut umum juga memberikan kelonggaran bagi hakim untuk memilih dakwaan yang menurut penilaian dan keyakinan yang dipandang telah terbukti. Selain itu, alasan keberatan terdakwa tersebut adalah telah melampaui batas ruang lingkup eksepsi atau keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Di antaranya adalah tentang surat dakwaan yang harus dibatalkan karena tidak memenuhi rumusan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Di mana untuk dapat menyatakan surat dakwaan harus dibatalkan, surat dakwaan dimaksud setidaknya telah terlebih dahulu dinyatakan tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Sedangkan untuk keberatan terdakwa yang menyatakan bahwa bentuk surat dakwaan penuntut umum yang menggunakan dakwaan alternatif yaitu pertama pasal 28 ayat 2 Yunto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Yunto pasal 64 ayat 1 KUHP atau kedua pasal 27 ayat 3 Yunto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Yunto pasal 64 ayat 1 KUHP adalah bertentangan dengan hukum dan tidak termasuk dalam syarat sebagaimana pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. B. Perumusan dakwaan tentang perbuatan berlanjut tidak lengkap.
bahwa perbuatan berlanjut yang dimaksudkan dalam dakwaan penuntut umum adalah adanya perbuatan yang saling berkaitan satu sama lain dan sejenis, ditujukan pada objek yang sama dalam perkara AKUO Ikatan Dokter Indonesia yang berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama. Pembuktian terpenuhi atau tidaknya perbuatan berlanjut tersebut tidak berpengaruh pada pembuktian unsur-unsur tidak pidana pokok yang didakwakan, tetapi hanya berpengaruh pada masalah pengenaan pidana yang dijatuhkan semata. Sehingga hal tersebut harus dibuktikan dalam pokok perkara. Oleh karena keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum dan terdakwa tersebut telah memasuki materi perkara yang akan diperiksa pada saat pembuktian, pada persidangan selanjutnya yang pada dasarnya adalah merupakan substansi atau materi perkara yang menjadi objek pemeriksaan dalam perkara ini. Karena itu alasan terdakwa dan penasihat hukum telah melampaui batas ruang lingkup atau eksepsi, batas ruang lingkup eksepsi atau keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP, sehingga alasan keberatan semacam ini tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak. Mohon izin majelis untuk dilanjutkan oleh rekan kami. Izin melanjutkan majelis. 2. Dakwaan penuntut umum kabur atau obscure libel. A. Ketidakjelasan siapa yang dimaksud oleh penuntut umum sebagai korban di dalam surat dakwaan. B. Pengaduan dan kedudukan hukum atau legal standing pengadu tidak sah secara hukum. B1. Pengadu dan atau korban tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing. B2. Surat kuasa pengaduan cacat hukum sehingga tidak sah hukum. C. Surat dakwaan jaksa penuntut umum hanya berdasarkan asumsi bukan berdasarkan fakta hukum. D. Penuntut umum mencampur adukan unsur-unsur yang didakwakan. E. Penuntut umum keliru memuat kerugian material dan imaterial dan gagal menguraikan kerugian material dan imaterial yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa. E1. Dalam pasal 28 ayat 2 atau pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tidak memuat rumusan kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan. E2. Dakwaan keliru karena kerugian imaterial tidak dikenal dalam hukum pidana. E3. Surat dakwaan tidak menjelaskan besaran kerugian yang dialami secara nyata oleh pengadu dan atau korban. E4. Surat dakwaan tidak jelas menguraikan pihak yang dirugikan dan perbuatan terdakwa yang merugikan. F. Penuntut umum tidak menjelaskan alat yang digunakan untuk membuat dan mengunggah postingan. G. Surat dakwaan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 183 KUHP. Keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut angka 2, huruf A dan B akan kami tanggapi sebagai berikut. Bahwa pernyataan penasihat hukum terdakwa dalam eksepsinya menyatakan yang dimaksud dengan Ikatan Dokter Indonesia adalah PBID, bukanlah ID wilayah Bali sebagaimana dalam postingan terdakwa tanggal 13 Juni 2020 dengan kalimat atau caption, "Saya nggak akan berhenti menyerang kalian @Ikatan Dokter Indonesia sampai ada penjelasan perihal ini," adalah tidak tepat. Karena berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga Ikatan Dokter Indonesia, yang termasuk dalam Ikatan Dokter Indonesia atau ID adalah dokter warga negara Indonesia yang berijazah dan diakui oleh pemerintah Republik Indonesia, termasuk semua pengurus, baik pengurus pusat, pengurus wilayah, dan pengurus cabang. Sehingga ID wilayah Bali merupakan bagian dari Ikatan Dokter Indonesia yang juga telah mendapatkan kuasa dari Ketua Umum PBID untuk melaporkan ke Polda Bali terkait postingan Instagram oleh terdakwa tentang penghinaan terhadap ID. Berdasarkan pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kuasa kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Merujuk pula pada pasal 1793 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Jadi pemberian kuasa tidak harus dibuat secara tertulis tapi juga bisa secara lisan. Kemudian berdasarkan pasal 1814 KUH Perdata, pemberian kuasa merupakan perjanjian hukum sepihak karena pemberi kuasa sewaktu-waktu dapat mencabut kembali tanpa perlu meminta persetujuan si penerima kuasa. Mengenai hal tersebut, mantan Hakim Agung M. Yahya Harhab berpendapat bahwa seandainya pun surat kuasa dibuat dan ditandatangani oleh penerima kuasa, pencabutan sepihak pada dasarnya tidak bertentangan. Karena undang-undang sendiri mengatakan surat kuasa bisa dicabut secara sepihak. Jadi berdasarkan hal-hal di atas, maka surat kuasa tetap sah jika tidak ditandatangani oleh penerima kuasa karena tidak ada ketentuan hukum yang mewajibkan hal tersebut.
Bahkan penerimaan surat kuasa menurut pasal 1793 ayat 2 KUH Perdata dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si penerima kuasa. Dari penjelasan di atas, ID wilayah Bali merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari ID. Maka surat kuasa yang diberikan oleh Dr. Daeng M. Fakih SHMH selaku Ketua Umum PBID kepada Dr. IGD Putra Suteja selaku Ketua ID wilayah Bali adalah sah menurut hukum. Selain itu, agar dipahami oleh penasihat hukum terdakwa bahwa terdakwa juga didakwa melanggar pasal yang tidak termasuk dalam kategori delik aduan, sehingga siapapun atau setiap orang berhak melaporkan peristiwa pidana yang diketahuinya. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 108 ayat 1 KUHP, bahwa setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. Selanjutnya, apakah pengadu dan atau korban mempunyai kedudukan hukum atau legal standing dan apakah surat kuasa sah atau tidak, maka hal tersebut perlu dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara. Berdasarkan uraian di atas, maka keberatan penasihat hukum terdakwa angka 2 huruf A dan B sudah sepatutnya ditolak. Keberatan penasihat hukum terdakwa angka 2 huruf C, D, E, F, dan G kami tanggapi sebagai berikut. Bahwa keberatan angka 2 huruf C, D, E, F, dan G yang diajukan oleh penasihat hukum tersebut adalah telah menyentuh materi perkara yang diperiksa dan dibuktikan kebenarannya pada persidangan selanjutnya yang pada dasarnya merupakan substansi atau materi perkara yang menjadi objek pemeriksaan dalam perkara ini. Akan tetapi, kami tetap akan menanggapi keberatan tersebut secara singkat. Bahwa penuntut umum membuat surat dakwaan berdasarkan fakta-fakta termasuk alat bukti yang terungkap di dalam berkas perkara yang disajikan oleh penyidik. Bahwa rumusan surat dakwaan harus sejalan dengan pemeriksaan penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan oleh jaksa dalam menuntut terdakwa. Menurut M. Yahya Harahap 2000 halaman 387. Bahwa dalam penyusunan surat dakwaan penuntut umum telah berpedoman pada pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP dan surat edaran Jaksa Agung. Mohon diulang. Yang mulia. Ya, saudara kan tadi sudah Mulia kurang jelas yang mulia izin. nanti secara lebih detail bisa dibaca di dalam fisik surat tanggapan dari penuntut umum tersebut. Suara yang mulia pun tidak terdengar di sini yang mulia. Ya, diulang lagi saudara penuntut umum biar lebih jelas lagi didengar oleh penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa. Silakan lebih keras lagi. Terima kasih yang mulia. Yang mulia, mohon izin. Jadi sedikit saja. Betul bahwa kami penasehat hukum nanti akan mendapatkan tanggapan atau replik dari penuntut umum. Tetapi mohon juga dipahami bahwa sidang ini streaming, sidang ini ditonton oleh masyarakat luas sehingga apapun yang dibaca dan diucapkan oleh penuntut umum itu selayaknya nanti masalah tanggapan saudara tersebut setelah selesai penuntut umum membacakan tanggapannya. Ya, silakan dilanjutkan. Terima kasih yang mulia. Bahwa penuntut umum membuat surat dakwaan berdasarkan fakta-fakta termasuk alat bukti yang terungkap di dalam berkas perkara yang disajikan oleh penyidik. Bahwa rumusan surat dakwaan harus sejalan dengan pemeriksaan penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan oleh jaksa dalam menuntut terdakwa. M. Yahya Harahap 200387. Bahwa dalam penyusunan surat dakwaan, penuntut umum telah berpedoman pada pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP dan surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE /JA/11/1993 tanggal 16 November 1993 tentang pembuatan surat dakwaan. Dalam pedoman tersebut ditetapkan agar surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tempat dan waktu tindak pidana dilakukan. Bersama ini kami jelaskan yang dimaksud pengertian cermat, jelas dan lengkap sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP dihubungkan dengan surat dakwaan kami, yaitu cermat. Uraian didasarkan kepada ketentuan pidana terkait
tanpa adanya kekurangan. Jelas. Kurang jelas, tidak terdengar suaranya Yang Mulia. Yang Mulia, kurang terdengar suaranya di sini. Ini makanya kami keberatan atas sidang online. Mohon diulang Coba Yang Mulia. dicek suaranya, dicek suaranya di sana, coba apa benar tidak terdengar di sana. Coba petugas kejaksaan agar dicek suaranya itu apakah benar tidak terdengar suara dari. Nah, izin Yang Mulia lagi dicek dari pihak di sini. Bagaimana? Sudah dicek? Sedang dicek Yang Mulia. Sedang dicek Izin. Yang Mulia. Aku sama ya Mbak. Di saiki aku ngono panas. Ra kok aku ngono. Juk kebat wae aku. Baik, silakan Yang Mulia. Izin. Bagaimana petugas dari kejaksaan sudah dicek bagaimana? Sudah bisa Sudah Yang Mulia, sudah coba dibaca terdengar. diulang lagi. Saudara penuntut umum, silakan dibaca lagi. Ya, terima kasih Yang Mulia. Cermat. Uraian didasarkan kepada ketentuan pidana terkait tanpa adanya kekurangan atau kekeliruan yang menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yang diajukan dalam perkara ini dengan cermat telah diuraikan ketentuan pidana terkait Ini Yang Mulia, kurang jelas lagi suaranya Yang Mulia. Ya, sudah dilakukan pengecekan, sudah bisa didengar tadi. Jangan ini pakai alasan, ya. Coba dicek lagi petugas dari kejaksaan. Suaranya Yang Mulia pun tidak terdengar itu. Mohon dicek di sana juga Yang Mulia. Mic-nya. Sudah Bang. Ya, menurut petugas di sini sudah bagus. Sini tidak terdengar. Putus-putus Yang Mulia. Ya, coba. Yang petugas dari kejaksaan mana itu? Kepada rekan kejaksaan yang ada di Polda, Jelas. Coba supaya penuntut umum ya silahkan coba kontak itu petugas. Izin Yang Mulia, mungkin menggunakan mic ini. Izin Yang Mulia, memang tampak agak terputus-putus Yang Mulia. Ya. Sedang dicek. Agak terputus-putus Yang Mulia. Mohon waktu untuk kami cek sebentar Yang Mulia. Ya. Silakan dicek ya. Petugas di sana lebih. yang di sana. Yang dicek di situ. Sini bagus ya. Izin Yang Mulia, silakan lanjutkan Yang Mulia. Sudah kami set di sini Yang Mulia. Sudah bisa terdengar sekarang ya. Sudah diperbaiki ya. Cepat. Ya, Yang Untuk terima umum kasih. ya, diulang lagi membacanya. Terima kasih Majelis.
Cermat, uraian didasarkan kepada ketentuan pidana terkait tanpa adanya kekurangan atau kekeliruan yang menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yang diajukan dalam perkara ini dengan cermat telah diuraikan ketentuan pidana terkait yang didakwakan kepada terdakwa. Jelas, uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa yang mendengar atau membacanya akan mengerti dan mendapatkan gambaran tentang siapa yang melakukan tindak pidana apa yang dilakukan, kapan dan di mana tindak pidana tersebut dilakukan, bagaimana tindak pidana itu dilakukan, apa akibat yang ditimbulkan, dan mengapa terdakwa melakukan perbuatan itu. Uraian komponen-komponen tersebut disusun secara sistematik dan kronologis dengan bahasa yang sederhana, bahwa perbuatan dilihat dari sudut unsur-unsurnya, unsur objektif dan unsur subjektif. Kedua unsur tersebut sudah dirumuskan secara jelas dan tegas dalam surat dakwaan, yaitu di mana unsur objektif adalah unsur yang berkenaan dengan bentuk, jenis, dan sifat tindak pidana tersebut. Sedangkan unsur subjektif berkenaan dengan diri pelaku, dan hal ini menyangkut pertanggungjawaban pidana yang juga sudah jelas terurai dalam dakwaan. Dengan demikian, uraian mengenai pengertian kata jelas ini telah terpenuhi dalam surat dakwaan penuntut umum. Lengkap, uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Menyusun uraian yang cermat, jelas dan lengkap tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Dirumuskan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yang kemudian disusul dengan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut, atau dirumuskan unsur-unsur tindak pidana dan fakta-fakta perbuatan terdakwa secara langsung dan bertautan satu sama lain, sehingga tergambar bahwa semua unsur-unsur tindak pidana tersebut terpenuhi oleh fakta-fakta perbuatan terdakwa. Uraian bentuk kedua ini paling lazim dilakukan. Oleh karena sebagaimana surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE 004-JA-11-1993 tanggal 16 November 1993 tentang pembuatan surat dakwaan pada bab 6 tentang teknik redaksional pembuatan surat dakwaan yang berkenaan dengan cara merumuskan fakta-fakta dan perbuatan terdakwa yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai perumusan ketentuan pidana yang dilanggar, sehingga nampak dengan jelas bahwa fakta-fakta perbuatan terdakwa memenuhi segenap unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan. Perumusan dimaksud harus dilengkapi dengan uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Uraian kedua komponen tersebut dilakukan secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan kalimat-kalimat efektif. Bahwa terkait dengan kerugian yang menjadi keberatan penasihat hukum terdakwa, kami berpendapat KUHAP tidak mengatur secara limitatif adanya pelarangan tuntutan kerugian oleh karena perkara akuo berkaitan dengan nama baik, kehormatan seseorang yang cenderung menyerang psikologi atau kejiwaan seseorang. Dalam hal ini profesi dokter, yang dengan demikian apabila penuntut umum mencantumkan kerugian yang dialami secara material maupun imaterial tidak mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum. Bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa pada angka 2, huruf C, D, E, F, dan G kami anggap telah masuk ke dalam materi pokok perkara, sehingga seharusnya keberatan tersebut ditolak atau tidak dapat diterima. Baiklah Majelis Hakim, akan kami lanjutkan. Sekarang sudah sampai kepada 4 Romawi, kesimpulan atau penutup. Mohon kepada penasihat hukum, apakah suara saya dapat didengar jelas? Bagus ya? Terima kasih, Jaksa Penuntut Umum sangat jelas. Ya. Berdasarkan hasil dari analisa rekan yang telah dibacakan oleh rekan-rekan, maka sampailah kami kepada kesimpulan atau penutup, yaitu sebagai berikut. Oleh karena semua alasan keberatan penasihat hukum tidak berdasar, maka kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa menyatakan: 1. Surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara 0637-Denpa-KTB-TPUL-08-2020 tanggal 26 Agustus 2020
telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap, serta telah memenuhi syarat-syarat formil dan material sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. 2. Menyatakan keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa IGD Aryastina alias Jering. Demikianlah pendapat ini dibacakan dan diserahkan kepada majelis hakim dan penasihat hukum terdakwa dalam sidang hari ini, Kamis tanggal 1 Oktober 2020. Penuntut umum, Jaksa Madya. Demikian. Terima kasih majelis hakim yang mulia. Terima kasih penasihat hukum. Baik, jadi setelah selesai pembacaan ini kepada penuntut umum agar fisik daripada pendapatnya tersebut agar diserahkan nanti ke PTSP pengadilan, ya, agar dijadikan arsip dalam berkas perkara, ya. Jadi oleh karena baik penasihat hukum sudah diberikan kesempatan untuk menanggapi dakwaan, demikian pula penuntut umum sudah diberikan kesempatan untuk menanggapi eksepsi daripada penasihat hukum terdakwa dan terdakwa, maka kini giliran daripada majelis hakim untuk menyusun putusan sela, ya, sebelum pemeriksaan pokok perkara, ya. Jadi sesuai dengan court calendar yang kita telah sepakati untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim sehingga jadwal persidangan kita tetapkan untuk pembacaan putusan sela pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 jam 10 pagi, ya. Demikian untuk penuntut umum untuk tetap menghadirkan terdakwa pada hari persidangan yang sudah ditentukan, ya. Demikian. Izin yang mulia. Izin yang mulia. Ada pertanyaan? Sebelum di sidang ditutup, untuk mengingatkan kembali yang mulia, karena mengingatkan kembali dan menyederhanakan apa yang disampaikan rekan kami di awal ketika sidang dibuka. Mudah-mudahan yang mulia di Rainan ini bisa bermusyawarah sehingga memberikan hasil yang baik juga dan objektif terhadap perkara atas nama Jering ini. Kemudian bahwa dari pihak kami tim penasihat hukum itu tidak ada pun mengada-ngada terhadap adanya gangguan-gangguan tadi yang secara teknis terjadi, sehingga mudah-mudahan yang mulia menjadi bahan pertimbangan sehingga bisa mengadakan persidangan atas nama Jering ini secara tatap muka. Demikian izin sebelumnya yang mulia, mudah-mudahan bisa memberikan hal yang baik ketika majelis hakim bermusyawarah di hari baik purnama ini. Terima kasih yang mulia. Ya, baik. Jadi permohonan atau usul saudara tersebut tetap kami akan pertimbangkan, ya. Kita akan mengambil yang terbaik, ya, bagi terdakwa maupun penasihat hukumnya, semua itu akan dipertimbangkan nanti, ya. Demikian, ya. Jadi demikian, ya, sudah jelas, ya. Sudah jelas? Jelas yang mulia. Sudah jelas, ya. Jelas. Untuk selanjutnya kepada penuntut umum tetap menghadirkan terdakwa pada hari persidangan yang sudah ditetapkan tadi, yaitu hari Selasa tanggal 6 Oktober, ya, dengan agenda putusan sela dari majelis hakim. Sidang selesai ditutup.